Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Denaki. Wah Kak Jabri, ada yang beda nih. Benar sekali. Bajunya Kak Durman, Kita juga pakai baju olahraga biar tetap sehat. Benar Kak Durman? Betul. Nah Kak Jabri, adik-adik nggak sabar nih mau beribadah nih Kak Jabri. Iya benar sekali. Yuk adik-adik, mari kita beribadah Sama-sama. Adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah sakit? Kak Jepri pernah sakit nggak? Pernah Kak Durman? Tidak ada ya. Kak Jepri pernah sakit. Nah, semua pasti pernah merasa sakit. Betulkah itu? Tapi siapa di sini yang pernah sakit kusta? Kusta? Apa itu Kak? Kayaknya aku cuman pernah demam dan pilek saja Kak. Begini Mikaela, kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit saraf tepi serta saluran pernapasan. Infeksi bakteri ini dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Penderita kusta adik-adik juga terancam kehilangan bagian tubuh seperti jari tangan nih Kak Jepri. Hari ini kita akan belajar dari Naaman yang sakit kusta. Wah, ternyata sakit kusta itu penyakit yang cukup berbahaya. Nah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, ayo adik-adik mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapa. Kami tahu kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Pada hari ini Bapa kami berkumpul bersama, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Bapa. Dan kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Of bodies weak and frail, Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. The healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world.
takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo siapkan hati, pikiran, serta Alkitab adik-adik, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau kalian melakukan sesuatu. Bisakah adik-adik menyentuh siku tanganmu? Sekarang kakak minta kalian gosok jari telunjuk bersamaan. Yang mana yang bisa lebih kalian rasakan? Siku atau jari telunjuk? Ada banyak syaraf di jari telunjuk kita dibandingkan di siku. Tuhan memberikan syaraf di jari telunjuk untuk membantu kita mengetahui ketika kita menyentuh sesuatu benda yang panas, dingin, keras, lembek, atau menyakitkan. Orang-orang yang punya penyakit kusta kehilangan kemampuan untuk bisa merasakan hal-hal itu. Berikut ada cerita tentang satu orang laki-laki yang punya sakit kusta. Israel dan Aram telah berperang terus-menerus sejak zaman Salomo. Naaman adalah seorang panglima Aram yang baik hatinya. Karena Tuhan punya rencana bagi bangsa Israel, maka Tuhan memberikan ia selalu kemenangan dalam setiap peperangannya. Walaupun ia berkebangsaan Aram, adik-adik. Naaman adalah panglima tentara Aram, yaitu di Syria. Naaman terkenal akan kemenangannya di pertempuran. Dia juga menjadi teman baik dari Raja Syria. Suatu hari, panglima tersebut mendapatkan sakit. Kulitnya mulai kering dan berubah menjadi putih dan mulai terkelupas. Naaman juga mulai kehilangan kemampuannya untuk merasakan sesuatu. Ternyata Naaman mendapatkan sakit kusta, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Waduh, bagaimana cara mereka sembuh dari penyakit kusta, Kak? Satu-satunya cara adalah kegigihan bertahan hidup sambil berharap adanya pertolongan. Ada seorang perempuan yang bekerja untuk istrinya Naaman. Dia adalah seorang tawanan yang dibawa waktu bangsa Aram mengalahkan bangsa Israel. Perempuan itu saat ini tinggal jauh sekali dari rumahnya, berada di antara musuh-musuhnya Israel. Tetapi dia tidak pernah melupakan hal-hal hebat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk bangsa Israel. Nyonya, bagaimana jika Tuhan pergi ke Israel dan bertemu dengan nabi untuk menyembuhkannya? Elisa bisa meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan sakit kustanya, kata perempuan itu kepada istrinya Naaman. Naaman sudah pergi ke setiap dokter di Aram. Dia telah mencoba segala macam pengobatan, tapi tidak ada yang berhasil. Elisa adalah harapannya yang terakhir. Berangkatlah Naaman dengan rombongan tentara-tentara Aram menuju Israel dengan kereta kudanya. Kereta kudanya diisi dengan benda-benda berharga untuk membayar pengobatannya nanti. Sesampainya di rumah Elisa, Elisa tidak memberikan obat apapun untuk Naaman. Elisa mengutus salah satu pelayannya untuk bilang ke Naaman agar Naaman mandi sebanyak 7 kali. Pelayan itu menyatakan ke Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Buat apa, Kak? Karena hanya itu Mikaela obat yang dapat menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta yang dideritanya. Mendengar itu, Naaman menjadi marah karena bahkan Elisa pun tidak berbicara dengan dia sama sekali.
Naaman berpikir bahwa Elisa akan berdoa kepada Tuhan, Allahnya untuk menyembuhkan sakit kusta di badannya. Tapi Naaman malah diminta untuk mandi sendiri di sungai yang kotor. Bukan hanya mandi sekali, tetapi 7 kali. Naaman kesal dan dia mau pulang ke Syria. Kalau dia diminta untuk mandi sendiri, dia bisa melakukannya di rumahnya. Sungai yang dekat dengan rumahnya itu lebih baik dan lebih bersih. Sungai Yordan itu kotor berlumpur dan bahkan lebarnya tidak selebar jalur untuk hewan unta. Tetapi salah satu pelayan Naaman mendekat dan bilang, "Jika Nabi Elisa menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit, apakah Tuhan mau melakukannya?" Naaman membalas, "Tentu saja saya mau. Naaman adalah seorang pejuang hebat di Persia. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dia lakukan kecuali menyembuhkan dirinya sendiri." Pelayan itu bilang lagi ke Naaman, "Jadi, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk melakukan hal yang diminta Nabi Elisa." Naaman pun berpikir akan hal itu. Lalu dia memutuskan untuk melakukan apa yang Nabi Elisa katakan kepadanya. Maka pergilah Naaman ke sungai Yordan. Sebanyak 6 kali dia membenamkan dirinya ke dalam sungai itu dan tidak terjadi apapun. Ketika dia menaikkan badannya dari dalam sungai ke-7 kalinya, sesuatu terjadi. Tubuh Naaman terlihat bersih dan cerah kembali. Tubuhnya ditutupi kulit yang lembut dan sehat seperti seorang pemuda. Puji Tuhan, ketaatan Naaman, ia sembuh. Tidak hanya dari luar saja dia berubah, Naaman juga berubah dari dalam dirinya. Sekarang aku tahu bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar. Adik-adik, hanyalah cinta Tuhan yang membuat perempuan pelayan tawanan bisa bersikap baik kepada tuannya. Dan juga hanyalah kekuatan dari Tuhan yang mampu melakukan keajaiban besar melalui Nabi Elisa. Hanya kasih karunia Tuhan yang mampu menyembuhkan seorang panglima sembuh dari sakitnya. Adik-adik, Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya untuk semua orang, termasuk kamu. Sebelum berpisah dengan Elisa, Naaman berkata bahwa ia tidak akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Naaman taat maka ia menjadi sembuh loh. Jadi apapun keadaan kita saat ini, pilihlah untuk taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Nah, saat Naaman melihat kebesaran Tuhan melalui kesembuhannya, Naaman memilih untuk menyembah dan menghormati Tuhan adik-adik. Tuhannya bangsa Israel sebagai Tuhannya. Adik-adik, jika kalian punya kelemahan secara fisik, datang kepada Tuhan Yesus. Minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Percayalah, kita pasti juga akan melihat suatu mukjizat kesembuhan seperti yang didapatkan oleh Naaman. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan yang terambil di dalam kitab Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik yang di rumah, ada challenge nih dari rumah sama Kak Jepri. Pertanyaan pertama, siapa nama yang berpenyakit kusta dalam cerita hari ini? Siapa ya Kak Durma? Tahu nggak ya? Pastinya adik-adik yang mendengarkan tahu jawabannya. Pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey. Bagaimana orang yang tadi berpenyakit kusta itu menjadi sembuh? Wow. Nah, coba adik-adik jawab dan kirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids Dan IG DNA Kids. Ayo cepatan. Kita tunggu ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh mempersiapkan peralatannya karena sebentar lagi kita akan memulai aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Mami siapkan. Bahan kelas besar, karton putih, buffalo coklat muda, cat air, double tip, spidol putih, kuas, cutter, tempat cat air, 1 batang stick es krim, 1 gelas air, gunting. Kita
cat bagian bawah karton putih menggunakan cat air warna biru muda. Bagian atas dari air ini kasih pola gelombang seperti ini ya. Cat dengan warna hijau menyerupai pola gunung. Bagian atasnya kalian gunakan cat biru lagi tapi sedikit aja. Lalu ditambahkan air yang lebih banyak supaya mendapatkan warna lebih muda untuk warna langit. Jemur dulu ya supaya kering. Sambil nunggu kering kita buat pola orang. Nah, buat 2 buah pola orang seperti ini. Tempel double tip di stick es krim depan belakang ya, sedikit aja di ujungnya. Lalu tempelkan ke pola orangnya ini. Lalu untuk orang yang satu lagi juga sama. Kita tempelkan double tip. Disatukan ya. Beri totol-totol di pola orang menggunakan spidol. Potong kertas kira-kira 10 cm menggunakan cutter seperti ini. Minta tolong pada papi mami adik-adik ya. Nah, Aman yang sakit kusta mandi di Sungai Yordan 7 kali adik-adik ya. Dia mandi 7 kali atas perintah Tabi Elisa. Nah, waktu dia mandi adik-adik, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sakit kustanya hilang. Tuhan menyembuhkan sakit kustanya. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Setiap foto yang dikirimkan akan mendapatkan reward dari kakak-kakak DNA Kid. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Papa Mama ajak anak untuk taat melakukan perintah Tuhan dengan cara melakukan bersama perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Contoh Matius 5 ayat 37. Ajak anak dalam 1 minggu untuk tidak berbohong. Jika anak berhasil, berilah reward dengan memuji dia sebagai anak yang jujur dan mengasihi Tuhan. Jika ia gagal, ajarlah lagi di minggu berikutnya. Hal ini akan melatih anak untuk taat melakukan perintah Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Adik-adik boleh lihat QR code yang ada di layar handphone adik-adik atau di layar TV adik-adik. Minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut. Nah, sebelum kita memberikan, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tengah ibadah kami ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga buat orang-orang yang belum bisa memberikan Tuhan. Biarlah persembahan ini digunakan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi. Jalan serta Yesus, jalan serta
Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami supaya firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, supaya bisa memimpin negara Indonesia dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami, Pak Niko dan Pak Samuel Gunawan. Tolong berkati kedua gembala kami supaya bisa memimpin gerejamu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Biarlah damai sejahtera yang senantiasa melingkupi setiap adik-adik, sekolah adik-adik, aktivitas adik-adik, semua keluarga adik-adik diberkati sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Ceritanya sangat menarik Betul sekali. Ceritanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang taat seperti siapa, Kak Dorman? Nah, adik-adik, tetapi adik-adik jangan sedih ya. Kita akan berpisah minggu ini dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.